Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman Sekina, Om Tante, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Tentunya kita hari ini mau menjadi penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita siapkan hati, kita siapkan seluruh kehidupan kita masuk dalam hadirat-Nya oleh kuasa darah-Mu. Kita angkat pujian ini, kita bangkit berdiri. Haleluya. Saat ku masuk, Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Layakkan kami Bapa, Kau layakkanku berhabis. Haleluya. Melihat tanda kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah menebus dosa. Haleluya. Kekudusan-Mu paling ku pikul. Kasih-Mu oh mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar, haleluya. Amin. Kami menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yang wanita nyanyikan lagu ini, yang pria menyembah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Yang pria naikkan pujian, wanita menyembah. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami naikkan pujian kami. Bagi Allah yang mulia, sama-sama angkat tanganmu. Saudaramu Kau telah tebus dosa
Tuhan kami. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Terima kasih buat keselamatan yang Kau kerjakan dalam hidup kami Bapa. Kami menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, Oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. saya undang Tante Nila maju ke depan untuk doa pembukaan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Di saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada rasa bangga dalam hati kami Tuhan. Karena kami sudah diselamatkan dan sudah ditebus oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Begitu berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Sehingga Engkau selamatkan kami dengan mengorbankan nyawa-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak bisa membalas semua anugerah yang begitu besar itu Tuhan. Selain kami menyembah-Mu, mengabdikan diri kami untuk melayani-Mu, beribadah dengan setia. Kami belajar menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala pengorbanan Tuhan. Terima kasih kalau malam ini kami boleh beribadah, memperingati hari kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan, yang merupakan sebuah hari kemenangan. Maut sudah dikalahkan. Yesus yang kami sembah hidup untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pada malam ini. Berkati ibadah malam ini Tuhan, supaya kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan itu juga membangkitkan kami Tuhan. Supaya kami lebih setia, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Begitu banyak kekurangan di dalam diri kami. Kalau kami membandingkan dengan pengorbanan Kristus. Seringkali sakit sedikit kami tidak ibadah. Seringkali Tuhan kami rasa tidak damai hati kami tidak ibadah. Betapa banyak kali kami melukai perasaan Tuhan dengan ketidaksetiaan kami. Malam ini kami mau diperbaharui oleh kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Hani Rompis Tuhan. Kami tahu Allah sudah menaruh firman itu di dalam pikiran dan lidah bibirnya malam ini, yang akan disampaikan kepada kami keluarga Sikina. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang dari surga. Urapi Ibu Santi yang akan melayani worship leader, singer, backup singer, pemain musik, mengatur LED sound system, semua Tuhan urapi jadi satu kesatuan di dalam Roh yang kudus. Sehingga nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan lindungi supaya sampai dengan selamat di tempat ini. Kami mau bersorak-sorai Tuhan, karena kami sudah diberi kemenangan. Kami sudah menerima anugerah yang begitu besar dan agung itu
melalui kasih-Mu yang Kau tunjukkan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah pada malam ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat datang kepada Bapak Pendeta Hani Rompis. Kita renungkan pujian dari musik saksofon, bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya yang mahal. Haleluya. Kita angkat pujian ini, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan apa? Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. oleh segenap kasih. Oleh segenap kasih, Dia buktikan kasihnya bagi kita. Dia Dia mengorbankan dirinya bagi kita. Katakan, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Terima kasih Tuhan, Membayar Engkau menebus diri kami, hidup kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. dan celah.
karena salib-Mu kami ada malam ini. Kami mau puji Tuhan dengan sukacita. Karena Engkau patut dipuji dan kami tinggikan malam ini. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Gak ada yang cemberut kan? Gak ada yang susah hati kan? Yuk. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Katakan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini cepat saja. Bisa lebih keras lagi. Bersuka sama-sama di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, kita angkat tangan ya. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Haleluya, silakan duduk. Walaupun banyak dress code hitam-hitam, tapi tidak membuat kita bersedih toh. Yesus mati, bukti cintanya kepada kita. Sekarang bukti cinta kita kepada Dia, ya kita bernyanyi buat Dia. Kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita angkat pujian. Maukah kau terlepas dari dosa, disambung dengan ada kuasa dalam darahnya. Mau kau terlepas dari dosa, Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. tingkat kelepasanmu berharga. Darahnya rumah berkuasa. Ada kuasa Kuasa dalam darahnya, darah
dosa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, Amin. darahnya berkuasa. Ingat, Ingat kelepasanmu berharga. Darahnya berubah berkuasa. ada kuasa, Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anakku. yang wanita, yang wanita. Maukah kau yang laki darahnya jawab ya. Wanita, pria, ada kuasa sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, Yang pria, maukah kau terlepas? Yang wanita jawab, dari dosa. darahnya berkuasa. darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga. Darah domba berkuasa. Sama-sama ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba, darah anak domba. Sekali lagi, darah anak domba. Silakan duduk. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan yang pertama. Pak Robi berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan sepanjang hari ini. Kami ada sampai saat ini itu berkat kemurahan Tuhan yang selalu terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah naikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan dapat naik ke hadirat Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan disenangkan. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk kami berikan persembahan kami yang pertama. Kami tahu Tuhan semua yang ada pada kami, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami berikan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan kuduskan tangan-tangan yang memberi sehingga berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami jalankan persembahan kami. Haleluya. Amin. Cindy akan menyanyikan pujian, persembahan dijalankan. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kemana
mengaminkan pujian ini ya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dalam taman Yesus sendiri. Kita ingat peristiwa Getsemani, bagaimana dia bergumul. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kata Yesus, tapi kehendak Bapa yang jadi. Haleluya. Dalam taman ku sendirian. Yesus berdoa kepada Bapanya, jauhkan cawanku. Dalam tamanku sendiri. Dalam taman ku sendiri, sendiri, ku sendirian. Yesus berdoa kepada Bapanya, jauhkan cawanku. Kalau boleh, ya Bapa, kalau boleh. Bapa, kalau boleh, ya Bapa, kalau boleh, jauhkan cawan sengsara ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dalam taman. Dalam taman ku sendiri, sendiri, ku sendirian. Yesus berdoa Yesus berdoa kepada Bapanya. kepada Bapanya, jauhkan cawanku ini. Ya Bapa, kalau boleh. Bapa, kalau boleh, ya Bapa, kalau boleh, jauhkan cawan sengsara ini. Tapi bukan
Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Melalui lagu ini Tuhan, kami mengenang kembali sengsara Yesus Tuhan. Sengsara Yesus yang begitu Tuhan terhina, yang begitu terluka, yang dihancurkan harga dirinya, dihina serendah-rendahnya Tuhan. Untuk kami Tuhan, untuk jemaat-Mu yang ada ini Tuhan, untuk umat-umat manusia yang berdosa ini Bapa. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan, untuk selalu mengingat ini Tuhan. Supaya kami selalu menjaga keselamatan yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Melalui darah anak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ada Tuhan. Di malam ini Tuhan, kami merayakan Prapaskah Tuhan, Jemaat Shekinah Tuhan. Mulai dari awal kebaktian sampai pertengahan ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah lidah kami yang memuji dan menyembah Engkau Tuhan, turun ke hati kami Bapa, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di malam ini Tuhan, Engkau juga sudah mengutus hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan beliau Tuhan, itu sesuai dengan isi hati-Mu, dan kami yang mendengar Tuhan, bisa mendapatkan rema yang baik, dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk bisa duduk diam, tenang, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Salam mujizat Tuhan buat kita semuanya. Puji Tuhan. Selamat memperingati perayaan Paskah kematian dan kebangkitan, itu satu paket yang tidak bisa dipisah, saudara-saudara ya. Terima kasih buat pengurus yang sudah mempercayakan kembali saya untuk share firman Tuhan malam hari ini. Langsung saja kita lihat tema yang diberikan. Satu tema yang luar biasa, ini jarang-jarang, saudara. Ya, langsung saja. Next. Ya. Tetelestai, sudah selesai. Apa dan bagaimana istilah ini, saudara, bisa kemudian mempengaruhi banyak sekali orang, sebab salah satu inti dari kristologi itu ada di bagian ini. Ya, langsung kita lihat ayat, saudara-saudara. Yohanes 19 ayat yang ke-30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Next, langsung kita lihat saja. Kalimat ini, saudara ya, kalimat sudah selesai ini, semoga bisa dibaca ini. Ya. Itu dari akar kata teleo. Ya. Teleo itu artinya mencapai tujuan akhir, menjadi sempurna, melunasi dan dilaksanakan. Oleh orang Yunani, istilah ini menunjuk kepada satu keberhasilan dari sebuah pekerjaan yang hanya satu kali saja. Jadi istilah ini, saudara-saudara, nanti saya akan sampaikan 4 hal dalam bagian ini. Saudara perhatikan, ini keberhasilan akhir dari seseorang, dan hanya untuk satu kali untuk selamanya. It is finished. Satu kali untuk selama-lamanya. Saya bawa dulu latar belakang munculnya istilah ini. Next. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu, kita lihat bagaimana manusia ketika dicipta Tuhan itu ditaruh di satu taman yang sangat wonderful, sangat indah sekali, saudara-saudara.
Tetapi di situ juga kemudian kita tahu kisah ini, manusia itu jatuh dalam dosa yang dicatat dalam Kejadian pasal 3. Next. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, saudara-saudara, maka kita lihat satu kerusakan yang telah terjadi yang diakibatkan oleh dosa ini. Dosa begitu menguasai saudara-saudara. Sehingga Allah berkeputusan untuk menyelesaikan ini. Ini harus selesai. Dosa harus selesai. Kalau tidak, bahaya. Ini dimulai dari sini. Tetelestai itu dimulai dari Taman Eden. Tuhan selesai dalam mencipta, tapi dosa muncul di sana. Next, kita lihat. Ketika Adam memakan, manusia ini makan, next, buah pengetahuan baik dan jahat ini, maka dosa itu kitab Roma mencatat next itu menjalar. Saudara, dia menjalar. Ya. Kitab Roma menjelaskan demikian dan kita lihat bahwa akibat dosa mati. Itu clear dalam Alkitab. Next. Lalu Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu baik. Dari kitab Kejadian pasal 3 Tuhan berusaha dengan anugerahnya untuk menyelesaikan ini. Mulai kitab Kejadian pasal 3 kita lihat domba, itu kemudian ada subjek tersembunyi di sana. Kemudian Adam dan Hawa yang tadinya berkulitkan daun-daunan digantikan dengan kulit dari binatang. Itu subjek tersembunyi di sana. Allah baik, dosa belum selesai. Dia sudah menjalar kata kitab Roma. Saudara-saudara, lalu kemudian saya langsung 2500 tahun kemudian, next kita lihat. Maka kemudian Tuhan mengatur itu dalam sebuah hukum yang disebut dengan miswot, 613 peraturan. Salah satunya misalnya begini, Ibu Nila ke pasar, saudara-saudara, di tengah jalan lalu ketemu tikus, sampai di rumah itu harus cuci tangan, cuci kaki. Masih ingat Injil Yohanes pasal yang kedua ada Yesus menyatakan mujizat air menjadi anggur, itu di depan ada 6 tempayan. Dalam tradisi Yahudi itu, kalau ibu-ibu ke pasar itu kalau pulang harus wajib cuci tangan. Kalau tidak, maka dia kena hukum dari tadi, mitzvot 613 peraturan. Next, diatur untuk menyelesaikan dosa ini. 1500 tahun hukum ini diberlakukan. Next. Tetapi memang tidak bisa selesai. Jadi saya singkat-singkat saja dari Adam dan Hawa, 2500 tahun kemudian di zaman Musa, 1500 tahun dari Musa sampai ke Yesus, ini tidak selesai-selesai. Next. So lihat, I will save you. Harus ada yang menyelesaikan ini. Harus ada yang menyelesaikan ini. Saudara, dari Kejadian, kitab Keluaran, kemudian aturan-aturan yang ditetapkan, sudah tidak selesai. Harus ada yang menyelesaikan. Next, kita lihat, saudara. Maka kitab Injil mencatat, saudara, dengan begitu clear dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Next, kita lihat, saudara-saudara, khususnya Injil Yohanes bahwa harus ada yang menyelesaikan. Next, saudara-saudara, bahwa harus ada salib yang menjadi korban yang sesungguhnya mengganti korban-korban dalam perjanjian lama untuk mendamaikan, untuk menebus dari waktu yang panjang ini. Sudah dengan berbagai macam cara, korban-korban ini saudara, harus ada seseorang, satu pribadi saudara yang memang harus turun untuk menyelesaikan bagian ini. Next kita lihat. Lalu dikunci dengan ayat yang terkenal ini saudara-saudara. Ya, next. Three most powerful, it's the finish. Tete lestai. Sudah selesai. Kita lihat gambar terakhir. Baru saya bicarakan. Next. Kita lihat. Dari nubuatan Nabi Daniel ini tentang 70 masa. Maka ada satu masa yang tidak ada korban. Dan Yesus itu datang untuk menyelesaikan korban itu. Jadi 49 tambah 434, kemudian 3,5 tahun, 3,5 tahun sisa itu nanti di akhir zaman. Kedatangan Tuhan kembali atau masa antikristus. Bagi kita gereja itu dipisah 2, 7 tahun setengah, 7 tahun dibagi 2. Nah 3,5 tahun pertama itu dalam masa Yesus mulai mentetelestai.
untuk menyelesaikan. Dan sebentar kita akan lihat puncak dari Tetelestai itu adalah Golgota. Harus ada yang menyelesaikan ini. Dan seorang raja yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel ini, dia akan menghentikan segala korban. Dan itu yang dia lakukan di puncak Golgota. Saudara, mari kita lihat next selanjutnya. Ini luar biasa. Kata-kata yang terakhir dari Yesus Kristus di atas kayu salib. Menariknya, dalam bahasa Ibrani dan Aramik, pakai kata Meshalem dari akar kata shalom. Jadi Tetelestai itu juga berarti damai di hati atau tenang di hati. Jadi kalau sudah selesai, saudara kalau sudah menyelesaikan pekerjaan pasti senang. Itu shalom namanya. Jadi lihat ini menarik sekali. Jadi kata Tetelestai yang tadi yang sebutkan 4 pengertian ini ternyata dalam ditinjau dari bahasa Ibrani dan Aramik, dia mengandung kata Ibrani shalom, tenang di hati. Sudah betul bahwa kalau orang sudah selesai mengerjakan sesuatu hal, dia pasti tenang di hati. Ada haleluya. Hanya ada satu orang yang dapat memberikan ketenangan. Hanya ada satu nama yang bisa menyelesaikan semuanya. Dalam sepanjang sejarah manusia, tidak pernah ada seseorang yang meninggalkan lalu tidak membereskan akan persoalan. Hanya Yesus saja yang telah meninggalkan sesuatu yang selesai. Tidak ada seorang pun, hanya Yesus saja yang telah menyelesaikan pekerjaannya itu dengan selesai. Hanya ada satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan saudara, nama yang memberkati saudara, nama yang menyembuhkan saudara. Itulah Yesus yang satu kali selesai sampai selama-lamanya. Di luarnya enggak selesai. Bisa bilang amin? Di hari Jumat, saudara-saudara, di hari Jumat, tahun 33 Masehi, dalam penanggalan Romawi, sudah ada ribuan orang menyaksikan peristiwa penangkapan Yesus. Dan semuanya berpusat di Yerusalem. Saudara-saudara, mereka menyaksikan pengadilan, saudara-saudara, terhadap seseorang muda. Seorang yang muda berumur 29 sampai 30 tahun. Saudara, sejarah tentang Yesus itu dicatat dalam sejarah Italia sampai hari ini, saudara. Itu tidak boleh dihapus. Karena di dalam pemerintahan Italia, Yesus itu ditangkap. Sudah lihat dari jam 9 pagi kemudian digiring kepada satu tempat, saudara-saudara, yang terkesan zaman itu orang tidak mau ke situ. Tidak mau. Tapi hari itu ribuan orang akan menyaksikan satu tokoh, saudara, yang Bung Karno bilang seorang revolusioner sejati. Revolusionernya Yesus itu pemberontakannya bukan dengan pedang. Pemberontakannya itu bukan dengan panah, bukan dengan alat senjata-senjata. Tetapi Yesus itu, kata Bung Karno, telah merevolusi Israel, merevolusi dunia itu dengan satu kata, kasih. Dia tidak datang dengan pedang. Dia tidak datang dengan senjata, tetapi dia datang dengan kasih. Saudara-saudara, orang lihat bahwa hari itu sangat luar biasa. Yerusalem menjadi pusat. Ribuan orang menyaksikan. Melihat satu tempat, saudara-saudara, kalau pernah ke Israel, bahwa Golgota itu, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani Golgota, ya, dalam bahasa lain pakai kata Kalvari, sama saja. Terjemahan Jerome menggunakan kata Kalvari, tapi umum Ibrani pakai kata Gulguta. Bahasa Yunani bilang Golgota, yang itu kita kenal dengan, itu Bukit Tengkorak. Jarang orang ke situ. Tapi hari itu, ribuan orang ada di sana. Dari deretan murid cuma ada satu orang yang menemani Yesus, yaitu Yohanes, Rasul, penulis kitab Wahyu. Itu dicatat. Semua lari. Saudara-saudara, satu tempat di bagian utara, di dekat pintu gerbang Damaskus, ada satu bukit, saudara-saudara. Dan itu dimulai dari jam 9. Jam 9 pagi sampai jam 12 siang itu normal-normal saja. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Normal-normal saja. Tetapi ketika dari jam 12 menuju jam 3, Alkitab catat terjadi kegelapan.
bukan mendung. Kegelapan. Sejarawan Yahudi berkata, Yosefus, tangan di depan wajah itu tidak bisa dilihat. Gelap sekali. Bahkan banyak catatan dokumen yang saya baca, hari itu menakutkan. Hari itu seperti ada jeritan yang mengingatkan peristiwa kitab Keluaran pada waktu pasca orang Israel pertama, yaitu kematian anak sulung. Itu terjadi kegelapan, mengerikan, menakutkan. Dari jam 12 menuju jam 3, gelap sekali. Semua orang tertuju. Ketika gelap itu sudah mulai ada munculan cahaya sedikit, fokus orang itu tertuju kepada seseorang yang ada di tengah. Itu pelajaran Alkitab lagi, kenapa Yesus taruh di tengah? Nanti saja itu. Semua mata terfokus ke situ. Mereka tidak terfokus yang sebelah kiri. Dia tidak terfokus kepada sebelah kanan. Tapi mata ini melihat yang di tengah. Menurut catatan dokumen, para pengawal sudah tahu. Ini sudah nggak lama ini. Maka kemudian Alkitab berkata, saudara, dia menyerukan satu kalimat begini. Eloah, Eloah, lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu Yesus berkata lagi, aku haus. Lalu para tentara itu mengambil spon, ditaruh di unjuk, lalu kemudian membasahi bibir, dan saudara-saudara, Yesus mulai menarik nafas dalam. Dan saudara-saudara, sekali lagi, Yesus hanya membutuhkan 1 menit kurang untuk berkata dengan keras dan cepat, tetelestai. Bukan begini saudara, tetelestai, enggak. Tetelestai itu dalam gramatikal Yunani harus dibaca cepat. Sama-sama ya, 2, 3, tetelestai. Gitu, mantap, haleluya. Dia tarik nafas, karena ini sudah tenaga terakhir. Tenaga terakhir buat saudara dan saya. Dia tarik dalam-dalam, lalu dengan keras dan cepat dia berkata, sama-sama, 2, 3, tetelestai, selesai. Luar biasa, saya kurang setuju dengan sebuah dramatikal yang bahkan tetelestai. Enggak, bukan begitu kata dramatikal Yunani. Dia tarik nafas, disebut dengan keras, tetelestai, selesai, dengan cepat. Karena itu harus diselesaikan dengan cepat. Dosa itu harus selesai dengan cepat. Tidak boleh diulur-ulur, haleluya. Harus selesai dengan cepat. Dan kita akan melihat berkat yang besar ketika dosa itu diselesaikan. Next, karena saya pengajar, saudara-saudara, ada 4 hal yang diungkapkan dari pengertian tetelestai ini. Yang pertama, tetelestai ini digunakan dalam dunia seni. Jadi seorang seniman itu di zaman Romawi, zaman Helenistik yang sudah begitu tinggi ilmu, maka untuk menyelesaikan lukisannya, dia tidak boleh membelakangi. Jadi habis dia melukis, dia tidak boleh membelakangi begini. Dia akan undur. Maksud dari kata undur itu, dia akan menyebut begini, tetelestai. Tetelestai. Sudah selesai. Saudara perhatikan sini. Tetelestai digunakan dalam dunia seni. Maka kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Create. Seperti seorang seniman. Biasanya ini kalau di sekolah Alkitab ditanya, apa perintah pertama yang diturunkan Allah kepada manusia? Biasanya orang berebutan di sini. Padahal ini adalah mandat, delegasi. Perintah pertama dalam Alkitab sudah tahu apa? Disuruh apa? Makan.
Semua pohon dalam taman ini kuperintahkan makan. Kalau ini delegasi bukan perintah, saudara. Ya, kadang-kadang suka ini. Nah, sudah lihat, dia create. Next, maksud dalam bagian ini, saudara, Allah ini mendesain manusia itu secara khusus. Seperti seorang seniman, saudara, seperti seorang seniman. Dan manusia di-create itu supaya dengan ciptaan itu dia dapat dimuliakan. Ada 4 relasi yang dapat kita lihat ketika seorang seniman menyelesaikan tugasnya. Yang pertama adalah relasi spirituality. Saudara, ketika manusia dicipta itu, supaya manusia itu dapat berfellowship dengan Tuhan. Seperti kita tadi menyembah Tuhan. Pada waktu manusia dicipta, sesudah dengan create-nya Tuhan, seninya Tuhan, supaya manusia ini dapat memuliakan Tuhan, dapat berfellowship dengan Tuhan. Dia dapat berelasi spiritual dengan Tuhan. Dia dapat memiliki hubungan dengan Tuhan di dalam penyembahan. Yang kedua adalah manusia dicipta untuk memuliakan Dia, supaya ada relasi morality. Yang tidak ada di ciptaan yang lain, saudara. Tidak ada. Tidak ada. Cuma ada di manusia. Kalau hewan itu, saudara, dia cuma punya nurani, sebagai insting biasa. Tapi kita punya batinia yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk memiliki satu hubungan yang moralitas dengan Tuhan tanpa dosa. Yang ketiga adalah, saudara, ketika manusia dicipta itu diberikan, saudara, relasi sosial. Kita dapat berelasi dengan orang lain. Dan yang keempat adalah kreativitas. Setiap kita pasti diberikan kreativitas oleh Tuhan. Saudara, inilah seni yang Tuhan taruh. Maka kata imago Dei itu bukan sama muka dengan Tuhan. Tapi imago Dei itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu dia 4 relasi tadi. Seperti Tuhan itu bisa dalam hal spiritual, moralitik, sosial, dan kreativitas. Itu Tuhan taruh, saudara. Seperti seorang seniman, saudara. Dan kalau kita lihat dalam hierarki penciptaan, saya pernah terangkan di sini, maka ketika manusia dicipta itu posisinya Allah, manusia, malaikat, ciptaan-ciptaan lain atau makhluk-makhluk lain seperti ciptaan hewan dan sebagainya, bawahnya adalah iblis. Allah, manusia, malaikat, ciptaan-ciptaan, lalu kemudian di bawahnya adalah iblis. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara-saudara, hierarki ini berputar. Yang tadinya Allah, manusia, malaikat, ciptaan-ciptaan, dan iblis, ketika jatuh dalam dosa, gambar ini rusak, kreatif ini rusak, saudara-saudara, jadi berubah. Allah, malaikat, ciptaan-ciptaan, iblis dan manusia. Terjadi gap yang jauh. Maka saudara-saudara, tetelestai ini harus diberlakukan seperti seorang seniman. Gambar Allah yang telah rusak ini harus di-create kembali. Next. Oh iya, sudah ada ayat. Maka jalan satu-satunya, saudara baca di sini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, saudara, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, kehadiran Yesus untuk memperkenalkan Allah yang sebenarnya, untuk menyatakan bahwa dialah gambar yang sesungguhnya. Gambar yang di-create tadi itu, punya spiritual, punya moralitas, punya kreativitas, punya sosial, itu ada di dalam Yesus, saudara. Gambar yang sesungguhnya. Dan di dalam Yesus itulah ketika dia selesai di puncak Golgota, saudara semua ingin dikembalikan oleh Tuhan. Siapa yang percaya, saudara semua kembali kepada gambar Allah yang sesungguhnya. Dimuliakan, tidak ada dosa, semuanya dibawa kepada kesempurnaan yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat, tetelestai digunakan dalam, yang kedua tetelestai dipakai oleh para pelayan.
seorang tuan akan memerintahkan pelayannya, maka ketika pelayan itu pergi, ketika dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan kembali kepada tuannya dan berkata, "Tete lestai, sudah selesai." Saudara-saudara, hamba itu menyelesaikan pekerjaan, maka ketika dia kembali, dia akan berkata, "Tete lestai." Soal lihat dalam hubungannya dengan Yesus, Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Ini luar biasa, saudara. Hanya Yesus saja yang kemudian seorang yang disebut pelayan yang memberikan nyawa. Jadi nyawa itu taruhan. Saya mau sebut begini, pelayanan itu nyawa taruhannya. Bisa bilang amin? Saya tahu ini kan para pelayan, saya ulang. Ya, harga dari pelayanan itu adalah nyawa. Seperti Yesus. Saudara mau seperti Yesus? Ya, paling tidak ada waktu untuk kita datang beribadah malam ini. Bisa bilang amin? So, lihat, itu harga, saudara. Makanya kan Tuhan bilang begini, kalau engkau mau mengikuti aku, engkau harus memikul salib ya, dan menyangkal diri, saudara. Jadi kita lihat Yesus datang sebagai pelayan, dia menyelesaikan. Tidak ada yang tidak diselesaikan Tuhan. Semua Tuhan selesaikan. Ke kampung-kampung Yesus itu selesai. Maka saudara, pelayanan itu sebagai seorang yang melayani Tuhan, itu ada harga di sana. Harga yang Yesus berikan contoh bagi kita adalah nyawa. Memang ini berat, tapi percayalah, kalau kita sungguh-sungguh memaknai kalimat ini, saudara, kita akan melihat bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus, ada Yesus yang bersama-sama dengan kita untuk memampukan kita untuk melayani Tuhan. Maka maju terus di dalam Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang ketiga kita lihat, tetelestai itu digunakan oleh para imam. Orang Yahudi, ya, jadi orang Yahudi, ya, apalagi ini malam Paskah ya, jadi mereka sudah nggak makan sudah roti tidak beragi lah sudah mereka makan. Ini seluruh dunia kumpul di sana. Waktu ke Israel sempat lihat di masa-masa seperti itu. Itu luar biasa, saudara. Jadi semua orang berkumpul. Jadi misalnya kalau keluarga Ibu Nila, satu keluarga sudah siap 1 domba. Sudah siap. Kalau Yahudi yang lebih moderat itu uang. Tapi yang masih ortodoks itu di sana kan mazhabnya banyak. Mazhab itu maksudnya kelompok-kelompok itu banyak sekali. Malam ini lagi kumpul. Apa saudara, imam itu sedang cek semua itu domba yang dibawa. Dicek, saudara. Dicek apanya? Apakah domba itu sempurna? Apakah domba itu tidak bercacat? Itu dicek, saudara. Maka ketika didapati domba itu sempurna tak bercacat, dia akan angkat. Dan dia berkata begini, Mashalem. Apa itu artinya? Kata apa? Shalom. Itu sama dengan kata tetelestai. Sudah tenang, sudah selesai, sempurna. Jadi begitu didapati sempurna, saudara, dia kemudian tidak dapat catat, itu kemudian para imam akan mengangkat domba itu. Yesus itu ditinggikan di atas kayu salib. Semuanya merujuk kepada budaya dan firman Tuhan itu harus digenapi. Saudara, diangkat sempurna. Pada waktu Yesus keluar dari gerbang domba, lalu kemudian Yohanes berkata, lihat lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, kalau kita ke Israel itu ada pintu gerbang domba. Zaman lampau itu domba itu ditaruh di luar itu. Sebelum dibawa masuk ke dalam bait Allah itu diperiksa di situ. Jadi pada waktu Yohanes menunjuk bahwa Yesus itu anak domba persis seperti di mana para imam akan memeriksa tetelestai itu. Digenapkan kepada Yesus dan dia akan diangkat. Yesus itu diangkat di atas kayu salib dan Alkitab berkata dia sempurna.
Di atas kayu salib, saudara, Alkitab catat dia tidak bercacat celah. Dia sempurna, tidak ada korban domba dalam perjanjian lama sebenarnya itu sempurna, tidak ada. Pasti ada cacat. Kalau Anda belajar kitab Yoel, itu raja yang jadi raja di sana adalah Josia, umur 8 tahun kalau tidak salah. Sampai 32 tahun Josia memerintah, sebenarnya ada permainan di sana. Orang membawa korban itu bergantung cengli dengan cengli dengan yang jaga. Ya, kalau cincai jadi gitu, jadi. Bawa domba, walau ada kerut-kerut sedikit, itu bergantung yang jaga. Cengli ini, cengli pasti jadi itu. Jadi sebenarnya Alkitab mau gambarkan, tidak ada korban yang sempurna seperti Yesus. Tidak ada korban, saudara, yang begitu sempurna seperti Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib. Dan semuanya itu Tuhan lakukan supaya dosa dunia ini selesai. Tidak ada pekerjaan yang tidak selesai, cuma ada satu, Yesus selesaikan di atas Golgota. Jadi berbahagialah kita yang sudah percaya Tuhan, saudara-saudara. Dosamu sudah selesai. Sekali lagi, saudara sudah percaya Tuhan, dosamu sudah selesai. Bagian kita kata Alkitab, yuk responsif dong dengan jaga dong itu. Jangan sampai hilang itu. Katakan amin. Ya, kita sudah selamat, kita sudah, dosa sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara, tetapi puji Tuhan saudara. Kalaupun besok dan seterusnya, kalau kita mengalami hal yang buruk dalam hidup ini, saudara, darah Yesus itu masih tetap disediakan buat kita semuanya. Dia selesaikan sempurna karena dia adalah korban yang tidak bercacat. Saudara, dalam kitab Ibrani mencatat bahwa domba itu satu keluarga satu. Tapi Yesus bukan satu keluarga buat satu orang. Tapi Yesus itu domba satu, bukan buat satu keluarga, bukan buat satu bangsa, tapi untuk seluruh dunia dan sampai selama-lamanya. Dialah korban yang sesungguhnya. Dialah tetelestai itu ya, yang diangkat tinggi oleh para imam, yang disanjung tinggi. Suratan Filipi berkata, dengan demikian dia disanjung nama di atas segala nama. Itulah Yesus. Yang terakhir, yang keempat kita lihat, tetelestai yang terakhir. Itu digunakan oleh pedagang. Digunakan oleh pedagang. Saudara ya, saya rasa di sini banyak pedagang. Seorang pedagang yang baik, ya, dia pasti akan ketika membeli barang itu pasti pakai pakai uang, tidak pakai bond di sana sudah, pakai uang. Ya. Jadi sebelum itu dibayarkan itu masih utang. Tapi ketika uang sudah jalan, pakai nota, tanda terima saudara, maka tanda terima itu di zaman dulu itu. Jadi misalnya Ibu Nila itu saya belanja ke Ibu, sebelum uang sampai itu masih utang namanya. Tapi ketika saya bayar itu Ibu Nila akan keluarkan kertas tetelestai. Alkitab bilang bahwa dosa itu hutang. Tidak ada satu orang pun bisa bayar. Yesus pernah memberikan satu perumpamaan itu dalam Injil Matius pasal 20 ayat 14-30 tentang apa? Talenta. Satu talenta itu saudara di zaman lampau itu alat ukur. Alat ukur. Kalau dikonversi itu, saudara itu banyak sekali pengertian. Salah satunya adalah itu. Bahwa kalau dia satu orang itu, punya satu talenta itu, saudara itu sekitar 32 gram atau apa itu kalau diemaskan cukup banyak. Nah, dikali dengan umur saya sudah 54. Kalau 1 gram sekarang berapa, saudara? 1 gram emas. Berapa, saudara? Ada tukang emas di sini? Nah, berapa? 1 juta. 1 gram. Ya, saudara. Konversi 1 dinar 1 gaji di zaman waktu itu. Nah, ukurkan dengan umur saya, sekarang 54. Jadi kalau 1 hari itu 1 juta, ya kalau 30 hari berarti 30 kali 54 tahun. Sok sabaraha. Saya nggak bisa bayar. Saudara nggak bisa bayar. Triliunan, mahal.
54 satu tahun aja itu 365 hari. Berarti 365 berapa? Juta. Kali 54. So, seberapa tuh? Saya nggak bisa bayar. Tapi Yesus bisa bayar. Maksudnya mau gambarkan itu, hutang dosa tidak ada yang bisa kasih tetelestai. Hanya Yesus saja. Maka kita lihat semuanya itu dia lakukan bagi orang yang percaya kepadanya. Yang pertama kita sudah bahas bahwa di atas kayu salib itu tetelestai itu digambarkan seperti seorang seniman yang mendesain sesuatu yang rusak. Siapa bilang Tuhan tidak bisa betulkan? Bisa. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa Yesus mampu selesaikan itu. Haleluya, Yesus mampu selesaikan itu. Saudara, yang kedua adalah tetelestai itu dipakai oleh apa? Para pelayan. Di sini kan pelayan semuanya. Aduh, saya ini kurang beres melayani ini. Saudara-saudara, dengan Yesus sudah lakukan ini, dapat kemudian memunculkan satu, luar biasa, Tuhan sudah melayani dengan membayar nyawanya. Saya akan melayani dengan baik apapun yang saya dapat berikan untuk Tuhan. Tetelestai yang ketiga dipakai oleh para imam, saudara. Maka ditemukan korban itu tidak bercacat celah. Saudara, dalam melayani Tuhan ini kita berusaha untuk hidup suci. Dalam melayani ini memang kita perlu untuk kemudian kita memang bayar harga, saudara. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita kalau kita melayani dengan sungguh. Yang terakhir adalah tetelestai itu dipakai oleh seorang pedagang. Dosamu sudah lunas dibayar. Lagu tadi sudah bilang bukan emas dan perak. Bukan dengan barang yang fana. Tetapi dengan darahnya yang mahal. Saudara sudah ditebus dan sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, saya kembalikan kepada pengurus. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Sambil kita angkat tangan katakan, karya terbesar sudah selesai, tetelestai. Hidupku, pengorbananmu yang selamat. Tidak ada yang Tuhan tidak sanggup kerjakan. Dia sanggup. Engkaulah harta yang ku miliki dan ku hargai. Saya rindu yang di belakang angkat tangan. Karya Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Yesus engkau. Yuk kita berdiri sama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terindah, Kasih-Mu luar biasa Tuhan. hati yang mulia, Kau ajaib Tuhan. Luar biasa. bukan di dalammu, Yesus, Yesus. Yesusku. Pujian. Pujian dari hatiku, Oh selalu. selalu di setiap waktu. Saudara sedang bergumul, angkat tanganmu, katakan, Yesus Engkau telah menyelesaikan semuanya. Haleluya. Karya
selesai, ada Yesus dosamu. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus sedang bukan karya terbesar. Karya terbesar dalam Yesus. Pengorbananku, yang selamatkanku, Engkaulah Allah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau bukan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku, yang selamatkanku, Engkaulah Allah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau bukan, Katakan Yesus, Engkau ku kagumi. engkau bukan. Katakan Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus engkau bukan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Begitu indah firman-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti lebih dalam lagi arti kata tetelestai itu Tuhan. Terima kasih buat penjelasan yang begitu jelas Tuhan oleh Bapak Pendeta Hani Rompis. Pakai beliau lebih hari lebih heran lagi buat kemuliaan nama-Mu. Dimanapun dia membawakan firman Allah, rahasia-rahasia yang terbesar itu boleh dibukakan ya Bapa. Kami berbahagia malam ini karena kami hadir, kami diberkati dan kami mengerti Tuhan. Kami bersyukur Bapa sehingga kami boleh lebih mengagumi Engkau. Kami boleh lebih menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang tidak bisa terbayarkan dengan apapun juga. Engkau lunasi di atas kayu salib dengan darah-Mu sendiri. Ampuni kami yang banyak dosanya ini Tuhan. Ampuni kami yang seringkali kami ngeyel, berontak. Seringkali kami masih bermain-main dengan waktu. Tuhan ampuni kami. Malam ini setelah kami dengar firman-Mu, kami mau hidup lebih baik lagi. Tuhan beri kami kekuatan supaya kekudusan Tuhan itu ada di dalam rumah tangga kami, ada di dalam keluarga kami, ada di dalam pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap telinga yang sudah mendengar. Berkati setiap hati yang sudah terbuka untuk menerima firman Allah. Biar firman itu jatuh di tanah yang subur. Terima kasih Tuhan, kami ingin memuliakan Engkau terus melalui hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk setia dan lebih setia lagi. Untuk lebih dalam lagi mencintai-Mu, mengasihi-Mu, melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai terus Bapak Pendeta Hani Rompis. Terlebih lagi besok ada kebaktian Padang di Binong, biar Tuhan urapi pelayarannya. Dari yang terkecil sampai yang tertua semua diberkati oleh pelayanan Bapak Hani dan Ibu. Terima kasih Bapak. Malam ini kami mau berdoa buat Riel.
anak dari Rianti dan David yang dirawat di rumah sakit Sinkaroles karena demam tinggi. Dan juga Arasel Tuhan yang dirawat di Bethsaida. Kami bawa kedua anak kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Darah-Mu yang berkuasa yang mengalir di atas kayu salib. Tubuh-Mu yang tercabik-cabik itu sanggup menyembuhkan Rial dengan Arasel Tuhan. Dalam nama Yesus sembuhkan Tuhan, sembuhkan Tuhan. Supaya tubuh yang kecil mungil itu boleh sehat kembali. Papa mamanya bisa beribadah lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Filipus ke dalam tangan Tuhan. Semakin dipulihkan dan dipulihkan kesehatannya. Saudara-saudara kami yang lain yang mengalami batuk pilek yang sekarang sedang mewabah. Flu Singapura juga Tuhan tolong lindungi kami semua. Kami diberi hikmat untuk menjaga kesehatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan sebentar kolekte akan dijalankan. Untuk pekerjaan Tuhan di Binong. Tuhan berkati setiap yang hati yang rela tulus memberi. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami mau lakukan ini semua. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Om Hani. Yang sudah kita kayak sekolah Alkitab ya. Kalau tiap Kamis bisa gitu enak banget ya. Jadi kita bisa mengerti. Mungkin tadi agak cepat dikit kali ya Pak ya. Jadi nanti bisa nonton di YouTube, ulangin lagi. Jadi setiap ada khotbah-khotbah cobalah diulangi lagi di rumah. Di mobil kita dengar, kita lagi duduk di rumah kita dengar. Jadi firman yang malam ini mungkin terserap 20%, kita ulangi lagi bisa terserap 50%, kita ulangi lagi bisa terserap 100%, luar biasa ya. Amin, puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Doakan terus besok ibadah gabungan. Jadi tidak ada ibadah di Babakan, semua di Kebonjati jam 6.30 ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Doakan terus Riel anak Rianti. Hari ini tadi dibawa ke rumah sakit karena panas tinggi. Arasel juga demamnya turun naik terus sehingga dokter mungkin mau melakukan tindakan. Amandelnya harus diangkat karena dalam 1 bulan ini aja udah berapa kali demamnya. Doakan terus ya saudara-saudara kita yang kalau Anda tahu ada yang sakit doakan terus. Terima kasih, Tuhan berkati, saya serahkan kepada Eva. Kita jalankan persembahan yang kedua, ada kuasa dalam darahnya, kita sambung dengan sungguh heran darahnya Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan, sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah.
kuasa, sucikan dari dosa. Yakin? Yakin, kan udah tetelesta ya Om ya. Selesai, finish. Sekarang pertanyaan kedua, kalau susah gimana? Tadi teksnya gimana Son, tolong. Ada kuasa dalam, darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Kayaknya banyak yang susah nih mukanya ya hari ini. Nyanyinya nggak gimana gitu ya. Udah buka puasa kan? Nyanyi lagi yuk. Ya, darahnya amat kuasa. Yuk semangat. Dengan iman. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Amat kuasa. Amat kuasa, Amat kuasa. sucikan dari dosa, Lepaskan segala susah. Darahnya lagi. Darahnya amat kuasa. Oh, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya sungguh heran. darahnya Yesus. Amin. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dikalahkan. Dihancurkan. Amin. Yes. Sungguh heran darahnya. Sekali lagi. Sungguh heran darahnya. Heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sama-sama kita katakan tetelestai. 1, 2, 3. Tetelestai. Mesti cepet ya. Keserimpet dikit nih. 1, 2, 3. Tetelestai. Kita mau selesaikan ibadah ya Om. Kita angkat pujian hati hamba. Biar kita menjadi hamba-hamba yang berkenan. Yang setia. Yang Tuhan dapatkan kita setia. Dan dia katakan sabaslah hai hambaku yang setia. Masuklah dalam kekekalan bersama-sama dengan aku. Haleluya. Nanti saya undang Bapak Hani Rompis maju naik ke mimbar, doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya.
padaku. Yang terbaik yang ada. Yang terbaik ada padaku. Yang terbaik yang Sekali lagi, yang terbaik. yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan Persembahkan kepadamu Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba angkat tangan, turunkan berkat-Mu rohani dan jasmani. Tuhan limpahkan bagi umat-Mu yang sudah datang beribadah malam hari ini. Adakah dia datang membawa beban dan pikulan? Adakah di antara mereka yang mungkin sedang bergumul dengan pekerjaan, rumah tangga, bahkan pribadi kesehatannya? Oh, Engkau telah menyelesaikannya di Golgota. Kami tinggal merespon akan kuasa itu. Dan kami meyakini malam hari ini tidak ada satu orang pun yang tidak terberkati oleh Tuhan. Luput dari jamahan Tuhan, maka dari itu hamba angkat tangan dalam nama Yesus. Selesaikan itu Tuhan. Tetelestai. Dia sembuh, ada jalan keluar, pertolongan Tuhan besar terjadi. Berdoa buat Shekinah yang ada, dari ketua dan pengurus-pengurus yang ada. Pakai mereka dengan ajaib. Di tangan Tuhan yang besar, dari yang biasa bisa jadi luar biasa. Para pelayan musik, worship leader, backing vokal, Tuhan berkati semuanya. Soundman, LCD, kolektan, semua yang melayani, pakai semuanya ini untuk kami bergandeng tangan memajukan Shekinah, kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Beri istirahat kami malam ini, kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saudaraku, angkat tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghentaran, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Jaga sertai kita sekalian hari ini. Besok hari sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang hadir